Shalom warga kerajaan. Kan tema kita ini, kita punya hidup, punya strategi. Dan subtema kita adalah communication. Komunikasi itu, kalau kita tahu doa itu bukan laporan pada Tuhan satu arah, tapi dua arah. Begitu baiknya Tuhan, bahkan ketika dia baru Nabi Habakuk ini komplain. Kita hidup ini pilihan, bisa jadi komplainer atau praiser, warrior atau warrior. Itu up to you and up to me. Maka Tuhan menjawab, aku melakukan di zamanmu. Lihatlah kepada bangsa-bangsa, lihatlah kepada Gentiles, Goyim, ya, lihat kepada mereka. Aku melakukan, yaitu sesuatu yang kamu tidak akan dipercaya kalau aku lakukan padamu. Dan orang tanya, what is about corona ini? Kita melihat banyak eksesnya ya. Di Jepang ada corona recon, yaitu perceraian, yaitu di antara keluarga-keluarga. Biasanya Jepang itu perceraian itu 35%. 1 dari 3, tapi sekarang meningkat, saudara. Tapi bersyukur kalau kita punya Tuhan yang memberikan jawaban. Kan salah satunya yang menarik sekali dalam Habakuk 3 ayat ke-5, maka mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang revival. Saya berani katakan bahwa melalui ini semua umat Tuhan sedang disucikan, dimurnikan, dan akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu firman Tuhan mengatakan akan ada penyakit sampar dan demam. Wow, itu corona bukan? Tuhan izinkan. Ada ratusan ribu yang meninggal. Ya, supaya apa? Yang miliar ini diselamatkan. 7 miliar manusia. Dan sebagian besar menuju kepada kebinasaan. Khotbah pendeta tidak cukup. Tuhan pakai yang paling kecil, makhluk paling kecil. Dia tidak pakai singa, dia pakai virus. Memang kematian dan penyakit bukan dari Tuhan, tapi ini Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya orang yang sombong pada bertobat semua. Baca Yesaya 24. Sebagaimana nasib imam, demikian nasib daripada umat. Sebagai nasib daripada bos, demikian nasib dari pegawai. Sebagai nasib daripada nyonyanya, demikianlah nasib pelayannya wanita. Saudara yang kasih Tuhan, itulah zaman kita sekarang ini. Aku melakukan di tengahmu sesuatu yang kamu tidak bisa percaya kalau kuceritakan kepadamu. Jadi kalau kita tahu God is in control, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu sovereign, artinya berdaulat, hati kita tenang. Kita percaya dia tetap Jehovah Jireh. Ya mungkin karena saya gembala ya, saya mengalami saudara apa? Setiap hari. Saya katakan setiap hari ya, bukan 2 hari sekali. Selalu ada orang kirim makanan. Dan yang luar biasa, makanannya nggak sama, lain-lain semua. Kan jemaat kita dari segala suku ya. Jadi menarik sekali. Ada woku, ada ayam bawang Bali, ya, ada macam-macam saudara. Karena itu pada saat-saat seperti ini ketahuilah Tuhan akan melangkah. Tuhan akan melakukan revival di tengah-tengah kita. Dan dia akan penuh dengan kemuliaan. Dan itulah rencana Tuhan. Umatnya penuh dengan kemuliaan. Jadi percaya saja. Dan jangan jadi komplainer. Tetap jadi pemuji Tuhan. Sekalipun mungkin kehilangan pekerjaan, waktunya jadi pengusaha. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan dimanapun Anda berada. Mari kita bersukacita bersama. Haleluya, sebab dia baik. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya.
dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau ajaib dan mulia. Mari katakan, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Yeah, Kau dahsyat dan luar biasa Tuhan. Haleluya. Yeah. Haleluya, haleluya. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Engkau ada Tuhan dimanapun Engkau berada Tuhan saat ini. Tuhan kami tahu pasti bahwa jamahan-Mu atas setiap kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat kata-katamu terbatas, naikkan haleluya. Katakan haleluya. Engkau dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Haleluya.
Kudus, kuduslah namamu Tuhan. Kuduskan selamanya, selamanya. Kau kami sembah, Engkau kami tinggikan selamanya. Hanya namamu Yesus Tuhan, hanya namamu Tuhan. Engkau yang layak diagungkan. Haleluya. Oh ya, kami tinggikan namamu Tuhan. Ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi pancimu, bersujud dan menyembah. Engkau raja di atas segala raja. Haleluya. Ku tinggikan namamu, ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi pancimu, bersujud dan menyembahmu. Raja segala raja. Mari kita bersepakat, kita bersatu hati. Kita mau bawa bangsa kita dalam doa. Lepaskan berkat atas bangsa ini. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sebab matamu tertuju atas bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengasihi bangsa ini. Engkau mengasihi seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Kami mau naikkan syukur di hadapan-Mu ya Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada hikmat yang baru Engkau berikan pada para pemimpin bangsa ini Tuhan. Engkau memberikan hikmat-Mu ya Tuhan, untuk setiap para pemimpin kami memutuskan segala sesuatunya berdasarkan atas keputusan-keputusan Kau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya bangsa kami dipulihkan, bangsa kami sukacita, bangsa kami disembuhkan, bangsa kami beroleh kemenangan demi kemenangan dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi yang terjadi saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya kemenangan sudah kami raih. Terima kasih, ada sukacita besar, ada penuaian besar Tuhan. Kami bersukacita sebab Engkau Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Ada kekuatan yang baru, iman mereka menjadi semakin teguh. Sebab mereka mengalami Tuhan, mengalami Yesus di setiap proses yang mereka hadapi. Terima kasih untuk kekuatan yang baru. Terima kasih untuk penghiburan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Ini doa kami ya Yesus. Sebab kami merasakan kebaikan Tuhan tidak pernah terhenti dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur untuk segala sesuatunya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami menikmati kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so
of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness surrounds us. Hallelujah. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, thank you, Lord. Reveal your goodness in our lives. Thank you, Jesus. You are so faithful. Engkau setia, Tuhan. Terima kasih, Yesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Shalom saudara, saya percaya setiap kita mengalami Tuhan dimanapun kita berada. Terutama di rumah, di mana saja saat ini, di mana setiap orang harus memulai segala sesuatu dari rumah. Bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan semua dimulai dari rumah. Ada sebagian orang bertanya, lalu bagaimana dengan gereja? Karena hari-hari ini orang sudah tidak bisa ke gereja untuk beberapa saat ini. Apakah kemudian kita tidak beribadah? Apakah ibadah itu cuma diukur daripada sebuah
tempat di mana kita harus berkumpul, ataukah ibadah bisa di tempat yang lain? Nah, pada pagi hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan. Kalau saudara suka judul, saya kasih judul Gerejanya Tuhan Yesus. Apa yang disebut dengan gerejanya Tuhan Yesus? Saudara, ada beberapa hal yang harus kita cermati di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi seluruh dunia hari-hari ini. Khususnya bagi gereja Tuhan. Yang pertama adalah kita harus meredefinisi ulang. Redefinisi ulang, karena pendefinisian adalah hal yang penting sebagai dasar di mana kita membangun segala sesuatu. Pertanyaannya, apa yang harus kita redefinisi? Yang pertama yang harus kita redefinisi adalah gereja. Kita harus definisi ulang, apa itu gereja? Apa artinya gereja? Lalu kemudian apa lagi yang kita perlu definisi? Penyembahan, bagaimana penyembahan kita? Definisi ulang lagi apa? Pelayanan kita. Bagaimana kita mendefinisi ulang pelayanan kita. Kemudian apa? Leadership atau kepemimpinan. Lalu pelayanan misi. Dan ada banyak hal yang harus kita mendefinisi ulang tentang apa yang sedang kita kerjakan hari-hari ini. Dan saya mau bilang buat saudara, memang sakit mendefinisi ulang itu bukan hal yang mudah. Ya, mendefinisi ulang adalah hal yang harus memulai segala sesuatu dari awal. Dan biasanya sakit bagi daging untuk memahami hal tersebut. Hari-hari ini banyak orang mulai bertanya, kalau sekarang kita tidak bisa ke gereja, bagaimana kita harus memulai pelayanan kita? Nah, saya ingin menjelaskan dari sudut pandang firman Tuhan. Kita membukanya dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekeluarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, tapi rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, kalau kita mempelajari ayat ini, tentunya kita harus memahami bahwa gereja, Alkitab tidak pernah mencatat bahwa gereja adalah gedung. Kalau kita mendefinisi ulang apa itu arti kata gereja, gereja adalah Anda dan saya. Sehingga saya dan saudara sebagai bait Allah di mana Tuhan berdiam dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu merayakan Tuhan yang berdiam di dalam diri kita. Bahwa kita sebagai gereja harus aktif untuk melakukan segala hal memuliakan Tuhan. Ini waktunya bukan untuk kita berdiam diri. Karena kita harus definisi ulang, maka ini waktunya kita untuk memulai inisiatif. Ketika kita memulai inisiatif, bagaimana cara kita menginisiatif segala sesuatu yang sedang terjadi? Mulai ambil handphone saudara, mulai lihat semua list dalam WhatsApp Anda, dan mulai hubungi mereka, telepon mereka, berikan kata-kata kekuatan, lalu kemudian doakan mereka. Ada banyak orang yang butuh didoakan hari-hari ini. Itulah tugas daripada gereja. Gereja bukanlah gedung di mana kita tempat berada hari ini. Gereja adalah Anda dan saya. Lalu setelah kita punya inisiatif, kita mulai bergerak kepada yang disebut dengan kreativitas. Setelah kita memiliki kreativitas, maka jangan heran kita tidak pernah habis ide untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab gereja harus keluar daripada gereja yang cuma sekedar gedung menjadi gereja yang keluar blueprintnya dari ide Allah itu sendiri. Makanya kenapa kita perlu mendefinisi ulang. Apakah arti gereja? Apakah gereja sebuah gedung? Kalau Anda mengartikan gereja cuma sebagai gedung, maka ketika kita tidak bisa beribadah pada sebuah gedung, maka kita merasa bahwa sepertinya iman kita tidak bertumbuh. Maka sepertinya kita terbatas. Ya, saya juga rindu untuk berkumpul dengan saudara seiman. Ya, saya juga rindu untuk berfellowship satu dengan yang lain. Tapi mari bertanya kepada diri kita masing-masing. Yang kita rindukan ibadahnya atau kebaktiannya. Karena ibadah itu menurut firman Tuhan adalah perkataan yang dimaksudkan seperti gini.
mengikuti teladan Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa ibadah itu berguna bagi segala hal. Kata ibadah di situ yang dipakai adalah Eusebia atau Eusebes, yang punya pemahaman begini, gambaran Kristus, bagaimana kita menghidupi Kristus di dalam diri kita. Jadi ibadah tidak terletak pada sebuah liturgis. Ibadah tidak terletak pada sebuah tempat di mana kita harus duduk dan berada. Tapi ibadah adalah bagaimana kita mengembangkan gaya hidup Kristus yang terutama itu keluar dari diri kita. Ada 3 hal yang saya mau bagi buat saudara. Yang pertama ini tadi adalah meredefinisi ulang apa itu gereja. Kalau saudara sudah bisa mendefinisi apa itu gereja, maka saudara tidak akan kecewa dan menjadi letih ketika menghadapi pandemi hari-hari ini. Iman saudara tidak tergantung pada pendeta, iman saudara tidak tergantung pada sebuah gereja. Keselamatan saudara hanya tergantung kepada Kristus. Itu sebabnya setiap daripada kita harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah berikan pada saya dan saudara. Yang kedua adalah bagaimana kita harus restrukturisasi. Apa maksudnya restrukturisasi? Gereja harus menjadi gereja yang simple. Gereja harus menjadi gereja yang sederhana. Ketika keadaan pandemi, ibadah online tidak menjadi masalah bagi Anda dan saya. Ada banyak orang bertanya kenapa gereja sekarang online. Padahal dulu waktu gereja masih berada di gedung dan semua orang masih bisa beribadah sebelum pandemi. Banyak orang yang online di dalam gedung gereja. Dan gak ada yang bahas juga. Ketika firman Tuhan disampaikan, ada banyak jemaat juga pakai WhatsApp sementara firman disampaikan. Ketika firman disampaikan, ada banyak orang juga buka YouTube sementara beribadah. Lalu pertanyaannya, kalau ibadah cuma dibatasi pada gedung gereja, saudara dan saya tidak akan pernah siap menghadapi masa-masa sukar ke depan. Itu sebabnya kita perlu mengalami restrukturisasi. Bagaimana gereja harus siap berpindah pada setiap season yang baru yang Tuhan siapkan bagi Anda dan saya. Sebenarnya new normal bukan hal yang baru Bapak Ibu Saudara. New normal sudah dimulai sejak zaman Pentakosta terjadi. Ketika rasul-rasul mengalami zaman Roh Kudus, sesuatu yang tidak pernah mereka alami. Hari itu mereka alami. So that's the first new normal. Jadi Anda dan saya sebenarnya hari-hari ini sedang mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Nah, mari kita perlu restrukturisasi bahwa tidak ada perbedaan antara imam dengan orang-orang yang awam. Setiap orang hari ini harus melayani. Coba saudara perhatikan, ada banyak suami selama ini tidak pernah berdoa bagi istrinya. Tidak pernah tumpang tangan bagi anak-anaknya. Apalagi memimpin perjamuan kudus di rumah. Tapi hari ini semua suami harus melayani keluarganya di rumah. Semua suami harus berdoa bagi istrinya. Setiap istri harus menjadi tiang doa bagi keluarganya. Anak-anak harus berdoa. Mereka nggak bisa lagi bergantung kepada gereja. Di seluruh dunia orang harus mengalami restrukturisasi. Itu sebabnya gereja perlu dibangun di atas dasar Kristus. Sehingga gereja memahami, saya adalah gereja. Saya akan bergerak dengan kehendak Tuhan. Saya tidak bergerak dengan kehendak manusia. Yang saya lakukan adalah bagaimana Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan saya. Mari Bapak Ibu Saudara, gereja harus stay simple. Tetap sederhana. Kita tidak terletak pada sebuah koridor tentang harus di gedung, harus semua tempat. Kalau nanti kemudian kita bisa kembali kepada gedung gereja setelah pandemi selesai. Puji Tuhan. Tapi kalaupun tidak, saudara pelajari Kisah Rasul pasal 2. Di mana dari rumah ke rumah mereka beribadah. Dari rumah ke rumah mereka memecah roti, mereka memuji, menyembah Tuhan, mereka berdoa. Enggak disebutkan sebuah gedung. Tapi kalau hari ini kita punya gedung gereja dan saudara bisa beribadah, itu puji Tuhan, itu berkat. Tapi kalaupun saat ini kita belum bisa, mari stay simple. Enggak usah bahas apakah ini rohani atau tidak ketika kita online. Saya beritahu buat saudara, online tidak online, kerohanian kita tidak ditentukan oleh tersebut. Kerohanian Anda ditentukan oleh pertumbuhan kita di dalam Kristus. Dimanapun kita bisa mengalami jamahan Tuhan. Dimanapun kita bisa mengalami Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mengalami stay simple, maka kita akan mengalami yang disebut dengan stay connected. Anda dan saya bisa tetap terhubung. Karena hubungan tidak dibatasi oleh sebuah tempat dan waktu. Stay connected. Kita bisa connected dengan Tuhan. Tetap terhubung dengan Tuhan di mana saja. Tidak heran kalau ada orang bisa mengalami hadirat Tuhan di mobil. Tidak heran kalau orang bisa mengalami hadirat Tuhan bahkan di kamar mandi sekalipun.
Kenapa? Karena hubungan yang terbangun bukan hubungan yang baru saja dibangun. Tetapi hubungan yang terbangun adalah hubungan yang telah dibangun sekian lama. Dan itu berubah menjadi sebuah gaya hidup. Kalau itu sudah gaya hidup, saya beritahu buat saudara, maka habit kita akan memuliakan Tuhan. Sama seperti Daniel, saudara, walaupun usianya sudah cukup tua, satu hari 3 kali dia naik ke atas loteng dan dia berdoa. Saudara, kenapa dia tidak merasa lelah? Karena itu adalah gaya hidup yang sudah terbangun sekian lama. So, pastikan Anda dan saya stay connected. Bukan cuma stay simple, kita stay connected. Dan yang terakhir adalah kita tetap melayani, stay serving. Dalam keadaan apapun Anda bisa melayani. Pakai semua media sosial yang Anda punya untuk melayani. Itulah fungsi gereja. Restrukturisasi. Saudara, pelayanan tidak harus di mimbar ini. Pelayanan tidak harus di panggung. Sebab penyembahan tidak dibangun dari panggung ke panggung. Penyembahan tidak dibangun juga dari gedung ke gedung. Penyembahan dibangun oleh hidup yang memuliakan Tuhan. Mari pakai WhatsApp yang saudara miliki, Instagram yang saudara miliki, YouTube yang saudara miliki, Facebook yang saudara miliki, Twitter yang saudara miliki untuk memuliakan Tuhan. Ini waktunya untuk kita stay serving, tetap melayani, tetap berbaur, tetap menghubungi yang lain, tetap tanya kabar mereka. Haleluya. Saya percaya kalau gereja Tuhan memahami hal ini, maka apapun di sekitar kita tidak akan pernah bisa menggoncangkan apa yang di dalam kita. Yohanes bilang begini, bahwa gelap tidak pernah bisa bersatu dengan terang. Dan gelap tidak pernah bisa menguasai terang. Karena terang itu adalah Kristus yang berdiam dalam diri Anda dan saya. Mari gereja Tuhan berhenti untuk menangis tentang keadaan yang ada. Jangan fokus pada COVID-19, fokus pada Kristus. Jangan fokus kepada kerugian yang kau alami hari ini. Jangan fokus kepada segala rencana yang mungkin gagal engkau coba buat di 2020. Itu sudah berlalu. Ini waktunya Anda fokus pada apa yang Kristus mau dalam hidup saudara. Mari tanya Tuhan, minta pewahyuan. Tahukah saudara? Bahwa hari-hari ini adalah hari di mana Tuhan mencurahkan pewahyuannya secara besar-besaran. Ketika Anda berada di rumah, Anda menjadi bait Allah. Tuhan berdiam di situ, bukan di gedung Tuhan berdiam. Dia berdiam atas kepunyaannya. Dia berdiam dalam diri saya dan saudara. Yeremia 31 berkata demikian, bahwa firman Tuhan itu tidak lagi diletakkan pada 2 loh batu. Tapi firman itu diletakkan pada batin manusia, ditaruh dalam hati manusia. Supaya manusia menyadari bahwa akulah Tuhan. Restrukturisasi Bapak Ibu Saudara. Gereja bukan gedung. Gereja adalah Anda dan saya yang di dalamnya ada Kristus yang berdiam. Hari ini mari aktivasi semua gift, semua karunia yang Tuhan taruh dalam diri saudara. Aktivasi, jangan berhenti pada sebuah keadaan. Jangan menangisi keadaan yang sudah ada hari ini. Itu sebabnya saya ulangi, jangan fokus pada COVID-19. Fokus pada Kristus. Berhenti untuk menangis dan cengeng. Semua orang sedang mengalami proses. Saya tidak berkata bahwa saya tidak memiliki proses. Saya pun diproses oleh Tuhan. Tapi saya belajar dan saudara pun harus belajar. Kita semua harus belajar bahwa Kristus yang terutama dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah menutup matanya atas apa yang sedang Anda dan saya alami. Dia Tuhan yang tidak pernah menutup telinganya untuk mendengar setiap doa yang saudara naikkan. Dia Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Di dalam segala sisi kehidupan Anda dan saya. Dia Tuhan yang akan terus memperlengkapi Anda dan saya. Dari hari ini seterusnya dan sampai selama-lamanya. Restrukturisasi gereja Tuhan. Gereja ada waktunya di mana firman Tuhan berkata. Ada waktunya untuk menangis. Ada waktunya untuk tertawa. Mungkin ini waktunya. Gereja harus dimulai dari rumah. Karena gereja bukan gedung. Saya percaya bahwa keadaan ini adalah sebuah keadaan di mana Tuhan mau agendanya dikedepankan. Setiap Anda dan saya punya agenda pribadi masuk 2020. Kita punya perencanaan yang luar biasa. Tapi saya percaya Tuhan sedang goncang semua. Supaya agenda Tuhan yang menjadi terdepan. Dan bukan agenda pribadi kita. Jadi belajarlah taat dan tunduk. Alami restrukturisasi di dalam Tuhan sebagai gereja. Yang ketiga adalah reposisi. Saudara, bagaimana cara kita mereposisi? Apa yang kita reposisi hari ini? Yang Anda dan saya harus reposisi adalah gaya hidup. Kita perlu mereposisi gaya hidup.
Yang dulu sering makan di luar, sekarang semua makan di rumah. Yang dulu suami nggak pernah nikmati makanan istri, sekarang setiap suami harus menikmati makanan istrinya, enak maupun tidak. Sekarang coba saudara perhatikan, semua orang mendadak jadi chef, semua orang mendadak jadi barista. Itu tanda bahwa proses melahirkan sebuah kreativitas yang luar biasa. Jadi saudara dengar baik, Anda harus reposisi gaya hidup saudara. Gaya hidup yang dulu cuek. Lihat, seluruh dunia kalau kita lihat media sosial, di Brazil, di mana-mana, orang sekarang memuji menyembah Tuhan sampai di jalan-jalan. Di Amerika, di atas rumah sakit, orang menyembah Tuhan. Dulu di gereja, suruh menyembah, lipat tangan seperti ini. Dulu suruh berdoa, susahnya minta ampun. Hari ini nggak perlu disuruh, otomatis bergerak. Kenapa? Terjadi reposisi gaya hidup. Saya percaya sorga sedang tersenyum melihat kita hari ini. Bukan Tuhan senang dengan virus yang ada, tapi Tuhan senang melihat respon gereja yang benar. Bahwa ternyata walaupun kita tidak bisa berkumpul untuk beberapa saat di sebuah gedung di mana kita dipercayakan Tuhan, tapi Anda tetap bisa melayani Tuhan. Kehendak Tuhan tidak dimulai dari denominasi. Kehendak Tuhan dimulai dari pribadi yang telah ditebus oleh Kristus. Saya dan saudara perlu mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, karena tadi saya katakan kita redefinisi, restrukturisasi dan kita harus reposisi. Maka kita harus memahami gini, bahwa gereja harus kembali ke dasar kenapa gereja harus berdiri. Apa yang harus gereja lakukan? Gereja harus mengutamakan fungsi dan tujuannya untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan Tuhan. Inilah waktunya All Saints Movement. Semua kegerakan semua orang kudus. Di Rock Ministry kita diajar tentang hal tersebut. All Saints Movement. Kalau Anda mengerti tentang kerajaan Allah, Kingdom of God established bukan pada program. Kingdom of God established pada diri manusia yang mau mengerjakan kehendak Allah. Itu sebabnya kita perlu mengerti fungsi. Harusnya semua daripada kita berfungsi. Di mana? Makanya jangan kaget. Nanti ketika satu waktu pemerintah dan seluruh dunia mengizinkan orang kembali beribadah di gedung. Saudara jangan kaget, ada talenta-talenta yang dulu tidak terlihat, di gereja akan terlihat. Saudara akan lihat ada tuayan pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Yang dulu gak kelihatan bisa main musik, tiba-tiba akan muncul, saya mau melayani. Yang dulu tidak pernah mau berdoa syafaat, tiba-tiba orang akan daftar, saya mau jadi pendoa syafaat. Yang dulu tidak mau karunia untuk besuk orang, menguatkan orang, tiba-tiba saudara lihat semua karunia akan aktif di gereja Tuhan. So ini waktunya gereja, hai gereja, prepare yourself. Persiapkan diri saudara, sebab kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Di mana semua orang harus siap untuk menjadi pergerakan orang-orang kudus. All Saints Movement, semua orang berfungsi. Tidak lagi waktunya kita berpangku tangan. Ini bukan waktunya di mana kita diam dan duduk menyaksikan apa yang terjadi. Lalu kita jadi lebay, kita jadi nangis terus tentang keadaan yang ada. Stop crying. Kalau saudara mau nangis, nangis di hadirat Tuhan. Menangis bukan karena keadaanmu, tapi nangis karena begini. Tuhan, mampukan saya mengerjakan kehendak. Saudara, saya tidak ingin memberitakan firman Tuhan yang cuma membuat Anda tenang di telinga. Tapi saya belajar untuk begini, semua orang alami proses. Mau orang kaya, orang miskin. Orang miskin saat ini berteriak karena dia nggak tahu besok makan apa. Dia makan dari hari ke hari, pemeliharaan dari hari ke hari. Orang kaya juga berteriak, bukan besok mau makan apa, omsetnya menurun terus. Tapi dia masih punya tabungan. Cuman dia juga berteriak. Semua orang berteriak. Tujuannya cuma satu, firman Tuhan berkata, segala sesuatu digoncangkan. Supaya berdiam yang tidak tergoncangkan. Yaitu Kristus Tuhan. Makanya gereja perlu berfungsi. Gereja perlu berfungsi untuk melakukan kehendak Allah. Makanya setiap orang kudus diperlengkapi. Saya mencatat di sini bahwa kata memperlengkapi itu katartismos. Yang punya arti begini, complete furnishing. Apa artinya complete furnishing? Ini adalah gambaran seorang pemahat. Pemahat yang mengambil sepotong kayu yang gak ada bentuknya. Tiba-tiba dia pahat seperti yang dia inginkan. Saudara tahukah Anda, waktu Anda diperlengkapi, Anda sedang dipahat oleh Tuhan.
supaya saudara bisa jadi indah untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Hari ini gereja Tuhan, tersenyumlah. Saudara yang dengar khotbah ini berbahagialah. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan setiap hari, tersenyumlah. Ini waktunya di mana Tuhan mencurahkan pewahyuannya secara luar biasa. Kalau orang kudus sudah diperlengkapi, kalau gereja Tuhan diperlengkapi, apa tujuannya? Tujuannya adalah begini saudara, supaya setiap orang kudus terlibat dalam tugas pelayanan. Tahukah Anda bahwa kita punya 3 hal komitmen? Pertama, komitmen kita kepada Kristus. Kedua, komitmen kita kepada tubuh Kristus. Yang ketiga, komitmen kita kepada pekerjaan-pekerjaan Kristus. Jadi kalau ada orang berkata, saya mencintai Tuhan, maka dia pasti harus melayani tubuhnya, maka dia juga harus melayani pekerjaannya. Tidak bisa saudara berkata, saya mencintai Kristus, tapi Anda tidak mau melibatkan diri saudara pada pekerjaannya dan juga tidak mau melayani tubuhnya. Itu sebabnya kenapa kita perlu diperlengkapi All Saints Movement. Tujuannya cuma satu, supaya kita terlibat dalam tugas pelayanan. Lalu kemudian kita terlibat dalam membangun tubuh Kristus. Kemudian mencapai kesatuan iman. Kesatuan iman tercapai karena semua orang dilatih untuk mengerjakan kehendak Kristus. Saudara, Anda tidak cuma diajar untuk Christ likeness, cuma serupa dengan Kristus, tidak. Tapi saudara juga perlu diajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, keserupaan dengan Kristus harus, tetapi mengerjakan kehendak Tuhan itu juga wajib hukumnya bagi setiap kita. Bukan cuma serupa. Kalau cuma serupa lalu kemudian tidak mengerjakan, tidak seimbang. Saudara mengalami keserupaan, orang yang mengalami keserupaan pasti dia mengerjakan kehendak Tuhan. Itu sudah pasti. Lalu kemudian mencapai taraf kedewasaan penuh atau sempurna. Dan kemudian tidak terombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Hari-hari ini banyak pengajaran Bapak Ibu Saudara. Makanya hamba-hamba Tuhan perlu terus terikat kepada Kristus. Supaya kita bisa memberikan pengajaran yang sehat. Supaya setiap orang bisa mengajar dengan cara yang benar. Tapi Pak, gimana sekarang kita nggak bisa ke gereja, kita nggak bisa dengar khotbah. Puji Tuhan Pak, ada online sekarang, ada pemuritan bisa lewat Zoom, ada ibadah bisa lewat tapping dan sebagainya. Apakah itu cukup? Tidak. Setiap saudara perlu belajar firman Tuhan dari rumah ke rumah. Setiap saudara harus punya perjumpaan dengan Tuhan agar kita tidak gampang terombang-ambingkan oleh macam-macam angin pengajaran. Dan kemudian apa? Supaya kita berpegang pada kebenaran yang bertumbuh di dalam kasih. Kalau saudara belajar dalam Matius pasal 16 ayat 18, gereja seperti apa yang Tuhan mau? Gereja yang dibangun di atas batu karang. Bukan gereja yang dibangun di atas dasar Petrus, tapi gereja yang dibangun di atas dasar batu karang, yaitu Kristus itu sendiri. Kalau gereja itu dibangun di atas dasar Kristus, dia berkata, maka pintu alam maut tidak akan menguasainya. Waktu Yesus bicara itu saudara, dia bicara di daerah Paneas-Baneas. Di mana di tempat itu ada sebuah roh yang terus coba menguasai, yaitu Dewa Pan. Dari kata Dewa Pan itulah muncul kata panik. Makanya Tuhan berkata, pintu alam maut tidak akan menguasainya. Kalau gereja dibangun di atas dasar Kristus. Kepanikan apa yang saudara alami hari ini? Tidak akan menguasainya. Kalau Anda dibangun di atas dasar Kristus. Kepanikan ekonomi, kepanikan pekerjaan, ada banyak orang kehilangan pekerjaan hari ini. Betul, kita perlu berdoa untuk hal tersebut. Ada orang yang tetap bekerja tapi gajinya mengalami pemotongan. Ada orang yang berbisnis dan kemudian tokonya menjadi sepi hari ini. Jangan panik sebab engkau dibangun di atas dasar Kristus. Firman Tuhan berkata, pintu alam maut tidak akan dapat menguasainya. Kenapa? Karena gereja dibangun di atas dasar batu karang yang teguh. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itulah fondasi saya dan saudara untuk terus bertumbuh ke arah Kristus. Saya tertarik untuk kita membuka Kisah Rasul pasal yang kedua. Karena kita baru saja merayakan hari Pentakosta. Sesungguhnya kalau kita mempelajari Pentakosta, apa yang Tuhan mau dengan Pentakosta? Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang keempat dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain.
seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara, fokus Pentakosta bukan pada bahasa roh. Fokus Pentakosta atau yang disebut dengan hari ke-50 setelah Paskah. Fokusnya cuma satu, yaitu gini, setiap orang merayakan firman Tuhan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Ketika Israel keluar dari Mesir, mereka belum menjadi sebuah bangsa. Mereka menjadi budak yang keluar dari Mesir. Tapi ketika firman Tuhan turun di atas Gunung Sinai, mereka berubah menjadi sebuah bangsa. Kenapa? Karena firman Tuhan diberikan kepada mereka, mereka belajar dipimpin oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah firman Tuhan hanya diperuntukkan bagi mereka? Tidak, firman Tuhan diperuntukkan bagi semua orang. Makanya Yesaya, Yehezkiel, dan Yeremia menafsirkan bernubuat begitu lama, 600-700 tahun jauh sebelum kitab Matius berbicara tentang perjanjian baru. Bahwa firman Tuhan, bahwa Christ in you telah ada dalam hidup saya dan saudara. Sejak waktu itu, ketika firman Tuhan berdiam dalam diri saya dan saudara. Apa yang saya mau maksudkan dengan hal ini? Kalau gereja sadar telah diperlengkapi dengar, kenapa mereka mengalami bahasa lidah? Kenapa mereka dijamah Tuhan, kemudian mereka berbahasa roh. Mereka berbahasa yang tidak pernah mereka pahami. Dengar baik, karena Tuhan mau menguasai manusia melalui titik kendalinya dari dalam. Yakobus pasal 3 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Itu sebabnya kenapa kita dijamah Roh Kudus di lidah pertama kali. Supaya lidah kita dikuasai oleh Roh Allah. Supaya di tengah-tengah pandemi ini, mulut Anda tidak mengatakan hal-hal yang negatif. Supaya di tengah-tengah pandemi ini, mulut saudara tidak memperkatakan hal-hal yang membuat saudara menjadi lemah dan orang lain menjadi lemah. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, tujuannya cuma satu. Supaya yang keluar dari perkataan yang telah dipenuhi Roh Kudus ini, menjadi perkataan yang membangun setiap orang. Sejak hari itu, murid-murid menjadi orang-orang yang berani, menjadi orang-orang yang luar biasa. Ada satu keberanian yang keluar dari dalam. Ada sesuatu yang hebat yang keluar dari diri mereka. Mereka teredukasi oleh firman Tuhan. Kata edukasi muncul dari sebuah kata edukare. Yang artinya begini, sesuatu, all good things push from inside out. Semua yang baik didorong dari dalam muncul keluar. Makanya firman Tuhan berkata, kalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah kalau saudara teredukasi dengan kebenaran firman yang saudara renungkan setiap hari, maka saya mau beritahu, Anda akan dimerdekakan dari dalam keluar. Makanya waktu Roh Kudus dicurahkan, Tuhan mau menguasai manusia dari dalam keluar. Bukan dari luar, dari dalam. Karena pusat titik kendali kehidupan manusia pada lidahnya. Bapak Ibu Saudara, 3 hal saya ulangi. Redefinisi ulang hidup saudara. Sebagai gereja Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Hari-hari ini semua orang dilucuti pada panggilan dasarnya. Dilucuti, saya hamba Tuhan yang biasa melayani di mimbar seperti hari ini. Memasuki tahun ini, beberapa pelayanan mungkin cancel. Karena orang tidak bisa beribadah di gedung. Apakah kemudian kita berhenti untuk melayani Tuhan? No, Tuhan sedang lucuti saya sampai pada panggilan yang paling dasar. Bahwa saya dipanggil untuk menjadi berkat. Saudara dipanggil untuk Tuhan dipermuliakan. Jadi jangan berhenti menjadi berkat. Jangan berhenti untuk memberi. Jangan berhenti untuk berkorban. Jangan berhenti untuk menabur. Yang kedua, kita mengalami begini. Dilucuti sampai pada kebutuhan-kebutuhan yang dasar. Abraham Maslow menulis 9 hal tentang kebutuhan manusia. Tapi saya beritahu buat saudara, kebutuhan terutama kita adalah diam di hadirat Tuhan. Kebutuhan terutama kita adalah menyenangkan Tuhan. Bagaimana kehendak Tuhan sekali lagi terlaksana dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan 3 DNA daripada gereja yang harusnya gereja kerjakan. Yang pertama adalah divine encounter. Gereja Tuhan harus memiliki perjumpaan ilahi. Kekristenan tanpa perjumpaan ilahi bukanlah sebuah kekristenan. Sebab waktu saudara mengalami divine encounter, saudara akan cuma fokus pada apa yang Tuhan mau, bukan pada apa yang saya dan saudara mau. Karena waktu kita masuk di 2020 ini, semua yang kita mau luluh lantak bukan? Semua yang kita cita-citakan, semua yang kita rancangkan, selesai karena pandemi ini. Itu sebabnya Tuhan mau Anda dan saya mengerjakan menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua adalah natural relationship, hubungan yang natural.
hubungan yang tidak dibuat-buat, hubungan yang memang ada. Gereja harus punya gaya hidup ini yang disebut sebagai gaya hidup saling. Di mana di setiap cell group, setiap orang, di kelompok-kelompok kecil, orang berpindah dari gereja besar, dari mega church kepada komunitas-komunitas kecil. Kekuatan kita adalah bukan ketika kita kumpul banyak orang. Kekuatan kita adalah ketika kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Ini disebut sebagai natural relationship. Dan yang terakhir adalah availability for sinner atau ketersediaan kita untuk menerima setiap orang sekalipun dia adalah orang yang berdosa. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Menjadi jamahan Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa supaya Anda tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun keadaan saudara hari ini. Jadilah gerejanya Yesus Kristus. Jadilah gereja yang dibangun di atas dasar Kristus. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Saya mengundang para worship leader dan singers. Yang saya ciptakan di tengah-tengah keadaan pandemi ini. Saudara tahu, ada banyak hal yang Tuhan singkapkan bagi saya secara pribadi. Saya percaya Anda pun mengalami hal yang sama. Tuhan beri nyanyian baru dalam diri saya. Tuhan beri. Ini artinya bahwa kita tidak boleh berhenti berkreativitas. Tetap berkreativitas. Semoga lagu ini menjadi berkat. Kita pelajari bersama-sama. Oh, I will sing of your goodness. I sing praise of your grace. I will keep my faith in you. Christ in me again. I will sing. I will sing of your goodness. I sing praise of your grace. I will keep my faith in you. Christ in me. As we worship you, oh Lord, with all our life, and your truth in me will change all of our ways. As we worship you, oh Lord, with all our lives, and your truth in me will change all of our ways. Come sing together. You are my King, my defender, my protector, and I will live. Look up your countenance of grace. You are my King, my defender, my protector, and I believe. Look up your countenance of grace. I will sing of your goodness. I sing praise of your grace. I will keep
my faith in you. Christ in me, I will keep my faith. I will keep my faith in you. Christ in me, everybody sing. I will keep my faith. I will keep my faith in you. Christ in me. Tuhan, tolong gerejamu untuk tetap berdiri teguh. Kekuatan kami di dalam hadirat-Mu. Ketika kami tetap terhubung dengan Engkau. Firman-Mu berdiam dalam kami. Sehingga iman kami tetap di dalam Engkau. Kristus yang ada di dalam kami. Dalam nama Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu yang di rumah kita persiapkan untuk kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari persiapkan roti, mari persiapkan anggur di rumah masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan, buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat isi hati-Mu buat kami. Biar Kau meteraikan semua di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami diingatkan kembali siapa kami sesungguhnya ya Tuhan. Terima kasih, kami terus akan bergerak di masa-masa yang seperti ini. Krisis tidak akan pernah menghentikan kami, langkah kami. Untuk kami terus maju bergerak sampai kepada tujuan-Mu dikenapi atas kami ya Tuhan. Terima kasih, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya tubuh dan darah-Mu akan menjadi kekuatan yang baru buat setiap kami. Ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Yang lemah Tuhan beri kekuatan yang baru. Yes. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari naikkan pujian ini. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku. Ketenangan batinku. Ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Amin. Tersungkurku di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Sama-sama katakan Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, serahkan padamu. ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercanda-Mu Memuliakan-Mu. untuk memuliakan-Mu. Mari bersama-sama kita angkat roti sambil kita mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih kita boleh ada sampai hari ini. Kita sudah melalui hari demi hari bersama dengan Tuhan. Berterima kasih buat tubuhnya. Berterima kasih buat pengorbanannya buat kita. Tidak ada seorang pun yang lemah di antara kami ya Tuhan.
semuanya boleh memperoleh kekuatan yang baru. Kami percaya di dalam tubuhmu ada kesegaran, ada kekuatan ya Tuhan. Percayakah Bapak Ibu, bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Mari angkat cawan anggur sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Ingat darahnya yang dicurahkan. Apapun kelemahan kita, kelemahan tubuh kita, sakit penyakit kita, ingat semuanya sudah ditanggung di atas kayu salib. Tuhan, kalau ada yang sakit, oleh darah-Mu semua memperoleh kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih, dalam darah-Mu ada kehidupan. Mengalir kehidupan-Mu atas tubuh jiwa kami ya Tuhan. Semua disegarkan. Percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini, persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku diserahkan padamu. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Amin. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu, memuliakan-Mu untuk mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Tuhan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu, memuliakan-Mu untuk memuliakan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari angkat kedua tangan, setiap kita bersama dengan keluarga, saling bergandeng tangan. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Saat ini bukakan tingkap surga-Mu ya Tuhan. Curahkan berkat Tuhan sendiri atas rumah tangga demi rumah tangga umat-Mu. Karuniakan kerukunan di tengah-tengah mereka. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan, aku berdoa berkati semua usaha bisnis pekerjaan umat-Mu. Tuhan berkati berkat yang datang daripada Tuhan sendiri. Sebab Tuhan tidak menambahkan kesusahan di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan, berkat mujizat demi mujizat Tuhan menyertai umat-Mu ya Tuhan. Biar mereka juga mengalami Tuhan di tengah-tengah masa-masa ini ya Tuhan. Berkati dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kebenaran-Mu yang menjaga hidup umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, tidak ada seorang pun yang sakit, semuanya kuat, sehat oleh darah Yesus Kristus Tuhan.
Berpuji nama-Mu ya Tuhan, berkat ini turun atas setiap saudara, mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara yang diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama katakan, amin. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengar kami bersuka atas perbuatanmu. Selamanya kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang harapan. Tiada janji seperti yang harapan. Tiada janji seperti yang harapan kamu. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya.